Shalom, selamat sore, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh lihat kanan kiri, katakan jangan tidur ya. Ya, saya khotbah gak lama, mungkin 2 jam, oh enggak ya, bentar aja ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya banyak khotbah tentang aplikatif atau aplikasi ya. Tapi hari ini, mulai tahun ini saya akan banyak khotbah tentang pengajaran. Biar jemaat Tuhan ya mengerti kenapa kita ikut Yesus dan kenapa kita jadi orang Kristen. Itu ada alasannya dan ada jawabannya. Kita masuk hari ini dalam pengajaran yaitu jaminan keselamatan. Ya, dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbah di Malang 7 tanda kedatangan antikristus. Ya. Jadi ini akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Nah, nanti kalau antikristus muncul, ya itu akhir zaman. Begitu. Saya kasih tahu salah satu tandanya. Ya, bagaimana kedatangan antikristus. Salah satu tandanya adalah penyatuan mata uang. Kita dulu berpikir ya, mata uang apa ya? Mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin D. Ternyata bukan. Mata uang apa Bapak Ibu? Mata uang digital. Nah, sebelum saya tampilkan sebuah video, saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, kita punya satu doktrin namanya pretribulasi. Apa itu Pastor Yoel pretribulasi? Pretribulasi itu artinya saudara, orang percaya, orang kudus, orang suci yang masih hidup di dunia akan mengalami pengangkatan. Dan ketika setelah pengangkatan apa yang terjadi? Ada masa tribulasi, penganiayaan oleh antikristus. Antikristus akan muncul, mereka akan menguasai dunia, satu kepemimpinan, New World Order. Tadi saya kasih satu tanda, saya kasih kedua deh tandanya. Tandanya adalah gonjang-ganjing politik dunia. Saudara tahu ada satu negara yang pemerintahnya runtuh baru-baru ini? Negara apa saudara? Gak baca berita ya? Suria atau Syria. Syria pemerintahnya jatuh. Terus saudara bisa lihat Korea Selatan presidennya buron. Dan beberapa negara-negara gonjang-ganjing politiknya. Ya, banyak negara sedang bermasalah. Dan perang yang tak kunjung usai sampai hari ini. Perang apa saudara? Bukan bawang merah, bawang putih, perang apa? Perang Rusia dan Ukraina. Sampai hari ini belum selesai. Nah, saya ceritakan dulu sebelum kita lihat videonya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, bulan depan saya akan khotbah namanya eskatologi. Apa itu eskatologi? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya saudara mulai hati-hati, mulai paham, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi begini, ketika waktunya tiba, orang percaya yang masih hidup, saudara dan saya masih hidup, kita akan mengalami pengangkatan, ya, kita naik bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu antikristus akan menguasai dunia 3,5 tahun. Orang yang tidak pakai tanda dari mereka gak bisa belanja. Orang yang percaya Yesus akan dipersekusi. Orang yang percaya Yesus akan dianiaya selama 3,5 tahun. Lalu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Dan terjadi sebuah perang. Perang apa itu? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Perang apa? Perang Harmagedon. Perang Harmagedon, perang yang pertama. Yesus Kristus, malaikat dan pengikutnya melawan antikristus, iblis dan pengikutnya. Mereka kalah, jeder. Lalu mereka dipenjara. Selama berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 1000 tahun. Nanti Tuhan Yesus akan memerintah disebut apa? Kerajaan milenium. Setelah kerajaan milenium, iblis, antikristus dilepaskan. Terjadi perang yang paling terakhir. Perang apa Bapak Ibu? Gog dan Magog. Gak apa-apa, pelan-pelan saya bantu. Nanti kita belajar Alkitab sama-sama ya. Harus baca Alkitab, jangan baca novel terus aja. Baca gosip tabloid terus aja. Kita harus baca Alkitab, ini udah gak lama. Nanti saya tunjukkan videonya supaya saudara melek. Melek itu apa? Buka matanya. Bahwa hari ini sudah akhir daripada akhir zaman. Nanti perang Gog Magog, jeder. Apa yang terjadi? Iblis, pengikutnya, dan antikristus dibuang kemana? Neraka, api kekal. Sedangkan orang yang percaya kemana? Surga, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Itu sudah tercatat dalam Alkitab.
Tadi saya sudah bilang bahwa ada penyatuan mata uang digital. Mari kita lihat sama-sama video yang pertama. Ini seorang dokter ahli, namanya Dokter Jaya. Dia boleh tampil, boleh lihat videonya. Nah ini. Tapi itu dia bilang kalau orang nanti one day, kalau pada saat si antikris atau dajjal itu sudah mengerajai, orang cuma bisa belanja kalau pakai barcode. Barcode. Harus punya tanda 666 baru bisa belanja, kalau nggak bisa belanja. Akhirnya mereka dipaksa ngikut dia. Nah, 666 itu DNA itu ke depannya nanti akan dipakai menjadi identifikasi orang. Ini sih kayak ngomong ini kan identifikasi ya. Barcode DNA manusia, DNA saya misalnya dibikin masukin dalam chipsnya taruh di sini, dan itu nanti dihubungkan dengan data rekening saya, data NIK saya, data pribadi saya, data penyakit saya, sehingga one day kalau misalnya saya sakit, ada orang nih, ini dokter Jaya apa bukan, di scanning aja, seperti kayak si Miko, Cret, Dok Jaya Surya Atmaja, lahir tanggal sekian, ibunya namanya ini, bapaknya ini, gini-gini, semua data saya ada di situ, termasuk dokter Jaya pernah sakit ini semuanya ada di situ. Nah videonya boleh dihentikan. Ini seorang dokter bukan pendeta ya. Dia sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan ahli forensik belajar di Jepang dan dia menyatakan suatu saat orang akan ditanami chip, saudara. Menurut saudara, mungkin nggak kita belanja nanti pakai satu tanda? Mungkin nggak? Mungkin. Di China boleh ditampilkan videonya. Sudah bisa bayar pakai tangan. Saya ambil dari Indozone News, jadi bukan abal-abal. Dia belanja di minimarket, saudara bisa lihat. Nah, lihat saudara. Nah, wis di China sana. Belanja pakai tangan sudah. Udah ya. Tirot. Nah. Dan saudara masih mau hidup tidak sungguh-sungguh? Masih mau hidup dalam dosa? Saya mohon maaf, harus saya katakan, kalau saudara tidak terangkat, saudara harus mengikuti 3,5 tahun masa penganiayaan bersama dengan antikristus. Itu yang dicatat dalam Alkitab. Saudara, di kota Surabaya, saya nggak tahu kalau di Pontianak, tapi di Surabaya sudah banyak restoran yang tidak terima tunai. Saya makan di satu resto, dia tidak bisa tunai, pakainya debit, kredit, atau QRIS atau KRIS. Saya nggak tahu kalau di Pontianak. Tapi kalau di Jawa, ada tol namanya Trans Jawa. Saudara tahu kalau masuk tol harus pakai apa bayarnya? E-tol. Nggak bisa pakai tunai. Kita ada gereja di Blitar, ada namanya waduk. Waduk itu bendungan tempat air banyak itu, di situ ditampung airnya. Dan kalau dari Malang ke kota Blitar, itu melewati sebuah pos, dulu bisa bayar tunai 3.000. 2 minggu lalu saya pergi ke sana bayarnya pakai apa? E-tol. Saudara yang liburan ke luar negeri, saudara cuma bawa handphone bisa belanja kan? Karena di sini ada semua kan? Ya udah. Gak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya cuma mau katakan, ya silakan menikmati 3,5 tahun penganiayaan antikristus. Tapi hari ini saya mau bawa saudara untuk kita setia di dalam Tuhan. Karena kalau kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami rapture atau pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Iya. Saudara, saya bagi menjadi 3 bagian pada hari ini. Ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Saya akan menggunakan bahasa yang mudah, sederhana supaya saudara bisa paham. Pulang saudara bisa melakukan firman. Nah berbicara tentang pengangkatan, mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat ke-16, perhatikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, teroret, maka Tuhan Yesus akan turun dari sorga, perhatikan, mereka yang mati dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, kerabat kita, opa, oma, orang tua kita yang meninggal duluan tapi di dalam Kristus, mereka akan bangkit. Jadi ini mereka di ruang tunggu sekarang. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang masih hidup di dunia ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi bersamaan. Ke awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tidak mengenal nepotisme.
Papa saya percaya Yesus, anaknya nggak percaya Yesus. Kan papanya percaya Yesus, anaknya kan bisa ikut papanya. Nggak bisa. Percaya Yesus itu pribadi dengan pribadi. Makanya kenapa kita jadi pengikut Kristus. Karena kita yakin hanya Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Yang percaya katakan amin. Gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan firman ini. Mari kita masuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama, saudara, manusia itu jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, lebih mudah baik atau jahat? Jahat. Jadi orang baik susah loh Bapak Ibu Saudara. Karena dagingnya kita itu jahat. Naturnya kita itu jahat. Mari kita buka Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara jangan heran ya. Kalau orang dengan mudah, saudara baca berita deh. Anak bisa bunuh orang tua bisa bunuh anak. Jangan heran karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi ada kabar gembira ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu apa sih Bapak Ibu? Kasih karunia kita ini gak layak. Tapi kita dilayakkan. Lalu apa lagi? Anugerah. Anugerah itu apa? Kita diberi sesuatu yang kita harusnya gak terima. Yaitu keselamatan. Saudara, mata uang terbesar kita kan 100.000, betul ya? Warnanya merah. Kalau saya ambil, andai kata saya keluarkan uang 100.000, saya kalau bahasa Jawanya diuntel-untel, diremet-remet begitu ya. Atau pokoknya saya pegang ini sudah kotor. Terus saya lempar. Saya bilang, ada yang mau? Saudara mau? Oh mau. Padahal sudah saya remet-remet. Kenapa kok saudara tetap mau ambil uangnya? Karena itu berharga dan bernilai. Sama. Kenapa Tuhan mau selamatkan kita? Karena kita berharga. Saudara ketemu uang, mohon maaf kalau di sini apa? Got atau selokan begitu ya. Selokan ya, atau apa? Got ya. Istilahnya kalau pinggir jalan itu ya. Saudara ada lihat di lumpur ada uang 100.000, saudara ambil gak? Oh ambil pasti. Padahal kotor, bau, saudara mau ambil? Cuci, kering kan, setrika, wah, jemur. Saudara, lah uang loh saudara mau ambil, apalagi kita ciptaannya Tuhan yang luar biasa. Makanya dia mau selamatkan kita walaupun kita ada di kubangan dosa. Roma 6 ayat 23 perhatikan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah itulah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, karena manusia jatuh dalam dosa makanya kita ini banyak sering lakukan dosa. Kita butuh Yesus, kita gak bisa nebus diri kita. Kita gak bisa selamatkan diri kita. Suatu kali saya ketemu dengan pengusaha di marketplace saudara. Dia berkata begini, Pastor, ya Pak, Pastor jujur. Saya malu kadang-kadang loh, kenapa kok malu Pak? Saya punya pegawai dan karyawan orang Kristen. Memalukan Pak, loh kenapa memalukan? Minggu izin ibadah, wah. Kamis doa malam, wah. Ternyata pastor tahu apa? Apa Pak? Mencuri uang kantor Pak. Cabul ternyata Pak. Banyak enggak ya kayak begitu ya? Maaf saya hari ini ngomong apa adanya. Banyak orang ke gereja tapi keluar nipu orang. Banyak orang gereja keluar jahat sama orang. Banyak orang ke gereja keluar maling, nipu, cabul. Betul apa? Betul. Sampai pengusahanya bilang, saya lebih senang cari karyawan orang yang bukan orang Kristen Pak. Kenapa Pak? Lebih jujur. Coba bayangkan, malu kita. Saudara ke gereja kalungnya besar sampai gak kuat. Keluar bohong. Keluar tisani, tipu sana, tipu sini. Ya itu karena dosa. Saudara saya mau katakan, banyak orang tahu Tuhan tapi gak takut Tuhan. Saya kasih contoh ya, satu, perselingkuhan. Sudah tahu istrinya orang, sudah tahu suaminya orang, kok digaspol. Ayo, betul apa betul? Reunian,
sekolah SMA, ketemu CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Ingat gak dulu pernah aku kasih bunga mawar? Fred. Loh Anda sudah punya istri, sudah punya suami kok masih bisa itu loh. Kalau saudara buka celah, celaka. Mulai WA kan, ingat enggak gombalanku yang dulu? Yang mana? Satu-satu aku sayang kamu, tiga-tiga juga sayang kamu. Loh kok gak ada dua? Karena kamu gak ada duanya. Mulai benih-benih itu timbul, tumbuh. Tahu Tuhan tapi gak takut Tuhan. Bukan punyanya diambil, bukan punyanya dicuri. Tahu Tuhan tapi gak takut Tuhan. Takutnya sama apa? CCTV. Lihat dulu, gak ada CCTV aman. Padahal Tuhan tuh ngelihat kita. Nah hari ini saya rindu kita jadi orang Kristen yang ayo tunjukkan. Gimana orang bisa melihat kita ikut Kristus. Kalau kita keluar kita maki-maki, kita keluar kita meso-meso, apa meso-meso? Umpat-umpatan, sumpah serapah, ngomong kotor, kasar binatang keluar dari mulut kita. Apa beda dengan dunia? Nggak ada. Maaf saya harus apa adanya. Supaya di akhir zaman ini kita hidup jadi orang Kristen yang betul, orang Kristen. Orang tuh ngelihat. Saya hari ini pelayanan di Mujizat Kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Saya doakan buat orang-orang sakit. Saya kasih beberapa jenis orang-orang yang susah sekali dibilangi. Satu, perokok. Dibilangi susah sekali. Yang bisa membuat berhenti apa? Dua, kalau nggak mati, sakit. Itu satu, dua, pemabuk, orang suka minum alkohol. Susah bilangnya. Berhentinya kalau satu sakit, dua ketabrak orang, tiga nabrak tiang. Baru berhenti itu. Terus apa lagi? Karena dosa rusak semua. Makan rakus, suka makan manis, minum manis. Kalau makan manis, minum manis jadi apa? Diabetes, kencing. Terus saudara nyalakan Tuhan. Nggak bisa. Banyak ya kita itu sakit karena diri sendiri tapi nyalakan Tuhan. Kita makan sebanyak-banyaknya, makan lemak, sakit kolesterol. Tuhan kenapa saya dibuat sakit? Tuhan gak buat kita sakit. Kita sakit diri kita sendiri. Ini loh, yang saya sering temukan, jadi gampang nyalakan Tuhan, dikit-dikit Tuhan engkau yang salah. Enggak, kita yang salah. Kita yang gak setia. Maka hari ini harus dirubah, ini efek dosa Bapak Ibu Saudara. Coba ya kita lihat ya. Ini saya di Malang mau ngadakan seminar bagaimana untuk mengatur warisan. Biar kalau orang tua nggak ada, nggak bertengkar. Ayo coba betul nggak realita nggak? Papa mamanya nggak ada, anaknya rebutan tanah, rumah, mobil. Saya banyak ngurusi keluarga-keluarga kayak begitu. Dulu waktu kecil bisa rukun. Kenapa sekarang udah besar rebutan rumah, waduh nggak bisa ngomong saya kalau masalah itu. Sampai ikut, kalau udah keluarga besar tuh ya, ponakannya, cucunya ikut bertengkar di pengadilan, diketawain. Katanya orang Kristen, harusnya mengasihi keluarga kok gini. Maaf saya apa adanya. Karena hal-hal yang begini yang membuat orang melihat, katanya percaya Yesus. Percaya Yesus kok begitu? Itu terjadi karena dosa. Rusak. Ini benar Bapak Ibu Saudara saya katakan. Saya ambil contoh lagi ya. Ada seorang orang tua, ada sepasang orang tua memberikan pendapat tapi saya nggak setuju. Mereka bilang begini. Mereka berkata kepada saya, anak-anak itu nggak apa-apa disuruh coba semua. Apa maksudnya? Boleh ke diskotik, suruh ke diskotik biar tahu diskotik nggak apa-apa. Oke, maaf saya nggak setuju ya. Saya katakan apa? Itu anak kalau masuk bisa keluar nggak? Bisa. Tapi masuk lagi. Bisa keluar tapi masuk lagi. Saudara tahu jurang enggak? Tahu jurang ya? Saudara perlu enggak untuk lompat ke jurang untuk tahu itu jurang? Misalnya nih saudara naik ke gunung misalnya. Wah ada jurang. Saya mau coba saya lompat gitu. Tinggal apa saudara? Tinggal nama. Tinggal apa? Tinggal kenangan saudara. Terus saudara tahu api panas, betul ya? Saudara perlu coba api itu panas? Nggak perlu.
Atau saudara ada yang mau coba? Pastor saya coba di rumah ya. Wah, pastor kok tangan saya meleleh pastor. Nah ini, maksud saya apa? Kalau saudara tahu itu berbahaya, jangan lakukan. Banyak kita itu kan jatuh terus dilakukan lagi. Saudara tahu binatang namanya keledai? Keledai itu cuma jatuh di lubang sekali aja itu. Tapi manusia jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Kena judi, diulangi lagi judi. Pinjol, diulangi lagi pinjol sampai jebol. Terus saudara nyalakan Tuhan, Tuhan saya main judi, saya main pinjol, saya terlilit hutang. Ini salahmu Tuhan, ya nggak bisa, salahnya Anda. Salahnya kita melakukan itu. Betul apa betul? Iya. Saya kalau ngomong sama anak-anak muda yang sering kena pinjol, kenapa? Nggak bisa, gengsinya kebesaran saudara. Banyak hari ini orang jatuh miskin karena kepengen kelihatan kaya. Buat apa? Secukupnya. Saya pakai baju ini 100 ribu beli di online. Celana 100 ribu, sepatu 100 ribu, cukup. Apa yang saya pakai cukup. Nggak perlu yang, saya pernah melayani di sebuah rumah jemaat besar sekali. Jadi mertua, mantu, orang pokoknya gabung semua. Jadi kayak villa-villa gitu Bapak Ibu, ada kolam renangnya. Saya enggak perlu pakai Herme channel lah, enggak perlu. Saya pendeta, saya bukan artis. Saya pakai pakaian yang secukupnya. Tapi banyak anak muda kan, supaya kelihatan keren pakai Herme padahal cicilan. Supaya kelihatan pakai channel padahal minjem. Buat apa? Enggak bisa ngatur uang, jatuh dalam dosa. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Saudara paham gali lubang tutup lubang? Cari utang tempat lain tutup, cari utang lain habisnya. Akhirnya nggak bisa selesaikan akhirnya. Karena utangnya konsumtif. Buat apa? Buat apa kita harus diakui orang? Kalau saya punya prinsip, mending dompet saya harga 100 ribu isi uang 1 juta, daripada dompet saya harga 1 juta isinya 100 ribu. Buat apa? Dosa ini merusak. Makanya image manusia ini jadi rusak. Jadi bagian yang pertama saudara, dosa membuat manusia jatuh. Mari kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah karena upah dosa adalah maut, maka bagian yang kedua adalah ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara jadi orang Kristen cuma ya mengasihi, mengampuni, semua keyakinan mengajarkan itu. Terus bedanya apa dong? Saya mau katakan bedanya. Bedanya hanya Yesus yang menjamin kita beroleh tempat di surga. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh sorga hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus Yesus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh karena Yesus. Ayat 18. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Yesus Kristus. Saudara pernah lihat enggak ilustrasi nanti di neraka yang jahat yang suka ngomong kotor lidahnya sama iblis ditusuk-tusuk begitu. Enggak gitu neraka saudara. Neraka itu nanti malaikat juga akan dibakar di situ saudara. Buktinya apa Pak? Ayo kita buka, saya dibantu tolong Matius 25 ini agak lompat. Matius 25 ayat 41. Jadi nanti di neraka iblis itu ya disiksa, bukan menyiksa. Nah ini perhatikan. Dan Yesus berkata kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam neraka api kekal yang telah sedia untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikat." Jadi bukan yang kayak saudara lihat kalau jahat iblisnya nusuk-nusuk, enggak gitu. Neraka itu enggak tubuh, roh itu neraka itu. Surga juga roh. Jadi ada jaminan surga di dalam Yesus. Mari kita kembali, Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Ayat yang kedua, di rumah Bapa di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, Yesus akan datang yang kedua kali dan apa? Membawa, menjemput saudara dan saya ke tempatnya di sorga. Supaya di mana Yesus berada, kita pun juga berada. Ada lagu Pantai Costa Jadul berkata, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas, haleluya puji Tuhan. Ya saudara, sorga itu kepastian. Kalau saudara tahu ini, saudara gak takut ngadepin hidup. Kita di dunia ini cuma transit. Ibarat saudara kalau mau pergi ke luar negeri, saudara transit. Tujuan saudara kan bukan di situ. Tujuan kita itu surga, saudara. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Setia. Saya mau katakan akan muncul waktunya, perhatikan, akan muncul waktunya ketika saudara amit-amit dah mengalami masalah finansial. Lalu orang muncul dan berkata, mau saya bantu? Saya kasih uang, saya kasih mobil, rumah, jabatan, pekerjaan, tapi syaratnya satu, tinggalkan Yesus, akan muncul waktunya. Percaya saya, di Malang sudah ada yang ngalami itu. Ditawari, tapi syaratnya tinggalkan Yesus. Saudara, jangan jual apa yang saudara gak bisa beli, yaitu keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada kita semua, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui aku. Siapa aku? Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, setiap orang pasti punya masalah. Artinya saudara masih hidup. Sampai mati pasti ada masalah. Saudara jangan berpikir, Pak saya jadi orang Kristen Pak, kok tetap ada masalah? Tetap akan ada masalah. Tapi bedanya apa? Saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang saya katakan amin. Saudara kan gak pernah dengar saya ngalami masalah apa, tantangan apa saya yang alami, ujian cobaan yang saya alami. Saudara gak pernah dengar saya sakit, karena saya minta Tuhan kasih kesehatan saya. Sampai hari ini saya minta sehat, kenapa? Karena saya doakan orang-orang sakit di rumah sakit, di panti-panti saya doakan orang sakit. Kalau saya sakit gimana saya bisa menolong orang lain? Dan kalau saya menghadapi masalah, saudara gak perlu tahu, tidak perlu tahu. Kadang-kadang kalau kita punya masalah apa yang kita lakukan? Tulis di WA, lagi sedih nih. Kayaknya seluruh dunia harus tahu deh. Buat apa? Saya kalau ada masalah apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan, saya doa. Dan saya mau nyatakan kepada saudara kalau sampai hari ini saya bisa berdiri tegak, saya bisa tersenyum, saya bisa tertawa, saya bisa berkhotbah, bahkan saya bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena apapun yang saya terjadi, kenapa saya tetap bisa berdiri? Karena saya punya Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Saya masih doa buat orang sakit. Saya masih konselingi, melayani puluhan sampai ratusan orang. Dengarkan orang curhat, dengarkan orang punya masalah macam-macam. Emangnya saya gak punya masalah? Punya, saya ya punya. Nah saya konseling sama siapa? Ya saya konseling sama Tuhan Yesus. Jadi saya mau nyatakan kepada saudara, kalau saudara punya masalah, jangan datang ke dukun saudara. Datang ke siapa? Tuhan Yesus. Karena dia akan memberi kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita punya doktrin tidak sekali selamat tetap selamat. Maksudnya apa saudara? Saudara harus setia menjaga hidup. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pastor, apakah keselamatan itu bisa hilang? Saya bantu jelaskan. Keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang, karya keselamatan. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu gak bisa dibatalkan dan itu sempurna. Tapi saudara bisa menolaknya. Maksudnya apa? Contoh, saya buat nasi goreng. Saya tawarkan ke Pak Markus. Pak Markus mau nasi goreng? Oh enggak Pastor, saya maunya sop buntut. Saya tanya, nasi gorengnya hilang? Tidak. Tapi Pak Markus memilih sop buntut sama. Hari ini saudara bisa menjauh dari keselamatan kalau saudara gak mau percaya Yesus. Kalau saudara menolak Yesus. Saudara mau katakan, saya mau katakan,
Hari ini pemurtatan terjadi besar-besaran, mulai banyak orang meninggalkan Yesus. Tapi hari ini juga penuaian juga terjadi besar-besaran. Saya beberapa waktu lalu dihubungi oleh seseorang yang bukan orang Kristen. 2018 dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katanya mirip dengan yang difoto tapi lebih tampan, lebih penuh sinar kemuliaan. Lalu singkat cerita dia cari di mana saya bisa ketemu Yesus. Ternyata di gereja, dia datang ke gereja. Ketemu saya tantang dia, mau dibaptis enggak? Terus dia berkata, saya doa dulu ya pastor, ya enggak apa-apa. Dia pulang ke rumah, itu hari Sabtu. Dan hari Minggunya dia WA jam 7 pagi, dia katakan apa? Saya mau baptis pastor. Dan minggu lalu sudah dibaptis, dan ini sudah berjemaat di Malang. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, ketika orang berjumpa dengan Yesus, enggak tahan, pengen untuk apa? Baptis, lahir baru. Lah ironinya, masalahnya saya harus katakan mohon maaf. Banyak orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen malah mau baptis tunda-tunda. Nanti aja, nunggu sempurna. Saudara sampai mati gak bisa sempurna, percaya saya. Kita gak bisa sempurna, kita butuh roh Allah untuk sempurnakan kita. Oh saya tahu kapan baptisnya, waktu mau nikah. Karena syarat administrasi surat baptis. Tapi kan apakah seperti itu makna baptisan? Enggak. Baptis itu artinya lahir baru. Nanti kapan saya atur ke sini untuk kita sekalian baptisan massal, siapa yang belum dibaptis ayo dibaptis, nanti saya akan melayani. Ya kita perlu lahir baru. Kita tinggalkan hidup yang lama. Saudara coba cek ya, yang sudah jadi orang Kristen lama, kira-kira coba saudara cek. Saudara sudah kenal Yesus enggak? Tak kenal maka enggak sayang. Kalau saudara enggak kenal Yesus, enggak sayang sama Yesus. Saya kasih contoh ya. Gimana orang kalau berjumpa dengan Yesus? Saya kasih contoh. 1, senang berdoa. Orang kalau berjumpa Yesus, senang berdoa. 2, orang kalau berjumpa dengan Yesus, suka mengasihi, mengampuni yang bersalah. 3, orang kalau berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Yang suka pornografi langsung hapus itu filenya, hapus itu programnya. Banyak kita kan lari di tempat. Di gereja yes. Di rumah no. Omon-omon doang. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang punya kepahitan, saudara akan berubah jadi seger. Saudara kalau saudara pahit sama orang, saya mau tanya, yang rugi siapa? Saudara, rugi dong. Yang saudara pahiti ketawa-ketawa, saudara nangis-nangis buat apa? Rugi saudara. Di dalam Yesus kita akan mendapat namanya rasa syukur. Saya kasih sebuah cerita ya Bapak Ibu Saudara. Di Kota Batu, saya makan di sebuah warung, ya, sebuah restoran, tempat makan begitu. Lalu ada bapak-bapak dia makan nasi tempe penyet, ya, tahu ya tempe dipenyet begitu dengan sambal. Terus saya tanya, Pak enak Pak makannya Pak? Oh nikmat ini, wah. Saya lihat bapak ini makan, saya katakan dia pakai jaket termahal di dunia. Wah, kenapa? Karena dia harus beli motor dulu baru dapat jaket itu. Wah, jadi gratisannya maksudnya gitu ya. Terus saya tanya, loh Pak, enak Pak? Oh, enak, nikmat. Apapun yang dimakan dengan ucapan syukur pasti nikmat. Saya pikir ya betul. Saudara mau makan steak katakan 1 juta yang wagyu. Saudara enggak mengucap syukur, enggak enak itu rasanya. Tapi saudara kalau mengucap syukur, mau makan tempe 10.000, saudara akan mengucap syukur, saudara akan rasa nikmat. Betul apa betul? Iya. Coba tempe itu kan bagus dengan protein. Tapi kalau saudara enggak mengucap syukur, bisa darah tinggi, hipertensi. Tiap ke meja makan, tempe lagi, naik tuh darah. Harus mengucap syukur. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang tetapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Harus hati yang gembira saudara, ya. Nah, Filipi 2 ayat yang ke-12. Perhatikan, kerjakan keselamatanmu dengan takut yang gentar. Maksudnya apa? Saudara harus hidup dalam pertobatan. Sudahlah saudara, saya ngaku saya ini ya manusia biasa.
Setiap hari bisa buat salah, betul? Saudara bisa buat salah. Bohong minimal ada satu lah. Betul saudara? Iya, enggak ada yang luput dari dosa. Makanya kita butuh Yesus. Terus pertanyaan loh, Pak, tapi kok kita masih bisa berdosa? Karena kita punya daging. Firman Tuhan berkata apa? Daging itu lemah, roh itu penurut. Makanya cara bangun roh gimana? Ya doa. Baca firman. Kalau Alkitab saudara gak pernah saudara baca, gak bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, logos, berarti firman siapa? Yesus. Saudara mesti bersama Yesus, gak bisa saudara, sungguh gak bisa. Kita ini masih punya daging, daging itu lemah. Kalau kita gak pernah baca Alkitab, kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah berdoa, memuji Tuhan, gampang jatuh saudara. Saya sedia kalau ngelihat sekarang anak-anak sekarang. Kalau kayak Thanos tahu, Iron Man tahu, Superman tahu. Tapi ditanya Musa, siapa Musa ya? Daud siapa Daud ya? Nah ini. Bolehlah superhero banyak ya, ada Superman, Iron Man, Batman. Tapi satu yang saya katakan yang terhebat di dunia, komitmen. Komitmen. Komitmen ya. Komitmen, setia. Loh iya. Saya di Malang saya minta anak-anak remaja beli Alkitab buku. Aduh tapi gimana pastor ini gak ada uang gini. Punya HP gak? Punya. Lah gadget 2 juta bisa beli. Alkitab 100.000 gak bisa beli. Wadidaw. Padahal saudara butuh firman loh. Butuh firman. Saya sudah tunjukkan ya tanda-tanda akhir zaman. Kalau saudara enggak, saya cuma mau bilang setialah. Saya berdoa ya Stoya Pontianak kita semua kalau pengangkatan ngalami pengangkatan yang percaya katakan amin. Karena kalau saudara ketinggalan, mohon maaf sekali, 3,5 tahun saudara harus mengikuti tribulasi dari antikristus. Pertanyaan loh, Pak tapi antikristus kan belum muncul. Memang belum. Kalau sudah muncul ya kita enggak di sini. Tapi mereka pasti dan segera muncul. Karena itu firman Tuhan. Tanda 66 itu bukan di dahinya saudara. Wah ini 666, oh ini bukan. Tanda itu maksudnya mereka akan ciptakan satu sistem kalau nggak pakai itu saudara nggak bisa belanja. Dan sekarang saudara bisa lihat barcode itu salah satunya. Nanti ya jangan heran saya sudah ngomong dulu nih. Nanti saudara, saya nggak tahu kalau di Pontianak gimana. Tapi kemungkinan nanti akan ada restoran-restoran yang sudah tidak terima tunai. Kita tunggu saja dan lihat. Kalau itu sudah terjadi saya cuman berdoa. Ayo lebih setia di dalam Yesus. Lebih setia. Karena waktunya kita tidak pernah tahu kapan. Jadi perlu pertobatan. Saya bukan membuat saudara semakin takut, bukan. Tetapi membuat saudara mau semakin percaya Yesus karena hanya di dalam Yesus kita dapat keamanan. Hanya di dalam Yesus kita dapat pertolongan. Saya nggak tahu bagaimana saat ini orang bilang ekonomi global, makro, mikro, ngalami masalah. Tapi saya percaya di dalam Yesus ada pemeliharaan. Yang percaya katakan amin. Saudara saya mau saksikan, kami di Malang, kita di Malang bangun gereja 10 lantai saudara. Ini saya saksi sendiri, saya ngeliat sama istri saya. Kita harus bayar bahan untuk buat bangunan itu 300 juta. 300 juta bukan uang mainan, bukan uang monopoli, uang asli saudara. Saudara tahu, di rekening sisa 200 juta, berarti nggak bisa bayar kan, betul ya? Kan kurang 100 juta, betul ya? Tapi tiba-tiba, apa yang terjadi saudara? Pagi kita doa, siang saudara, ada orang transfer 300 juta dan kita bisa bayar itu bahannya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi mau dunia gonjang-ganjing, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Saudara hari ini usaha apa? Mungkin toko. Toko sebelah sepi, toko depan sepi. Doa buat toko saudara, Tuhan yang lain sepi aku bisa rame. Itu iman dan percaya. Saya masih percaya itu Bapak Ibu Saudara. Ya itu bonus, itu jasmani itu bonus. Tapi hari ini yang paling penting adalah kita harus tahu ada jaminan dalam Yesus. Perhatikan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan yang Anda terima sebab karena kasih karunia Anda diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Perhatikan, kita bukan
sistem seperti ini. Saya baik 10, saya baik 100, saya jahat 90, saya masuk surga. Enggak begitu caranya. Saya jahat 100, saya baik 90, masuk neraka. Enggak seperti itu. Saudara tidak akan pernah bisa selamat karena perbuatan baik. Jadi jangan saudara pikir, saya datang ke gereja supaya saya masuk surga. Terbalik saudara. Saya kasih rumus kepada jemaat Tuhan. Iman, percaya Yesus, menghasilkan perbuatan baik dan keselamatan. Maksudnya apa? Saudara percaya Yesus, detik itu saudara mau tolong orang. Saudara percaya Yesus, detik itu saudara enggak mau jahat sama orang. Saudara percaya Yesus, detik itu saudara mau mengampuni orang. Ya seperti itu. Bukan saudara mengampuni untuk masuk surga. Kalau kayak begitu saudara selamat karena perbuatan baik, gak bisa. Mau sampai kapan manusia gak baik kok. Jadi kita selamat karena iman. Iman menghasilkan perbuatan baik dan keselamatan. Lalu ada yang berkata, Pak, tapi saya mau hidup berbuat dosa terus saja. Silakan, gak masalah. Teruskan aja gak apa-apa. Ibrani 10 ayat 26, ini Alkitab yang ngomong ya, bukan saya ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, saudara sudah dikasih kebenaran, diteruskan terus, dilanjutkan terus. Kita baca kalimat terakhirnya, maka tidak ada lagi korban untuk, paham Bapak Ibu Saudara? Pilihannya cuma dua, saudara mau hidup benar atau mau hidup gak benar. Resiko ditanggung masing-masing. Tapi kalau saya mau hidup dalam kebenaran. Saya ada sebuah kalimat yang berkata seperti ini. Boleh berteman dengan semua orang. Kalau saudara boleh pilih-pilih teman. Kenapa? Teman saudara kalau jahat masa saudara mau ikut? Banyak orang jatuh karena temannya. Saya pilih teman-teman yang bisa sama-sama mendukung bareng-bareng maju ke depan. Ciri-cirinya ya, kalau saudara ketemu orang, teman, lu gak mungkin bisa, ngimpi deh lo, gak mungkin deh lo. Gak usah berteman udah, kalau saya gak mau. Saya cari orang-orang, bersama Yesus pasti bisa, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, gitu. Saudara kalau sering dengar orang yang mengeluh, otak saudara kan berat. Mikir, carilah orang-orang yang kalau ketemu, Tuhan Yesus bisa tolong. Percaya, tak doakan tak, ayo percaya. Nah itu saudara. Jadi hari ini kita mau hidup dalam kebenaran. Kita masuk bagian yang terakhir sekarang, yang ketiga. Yang pertama tadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua ada jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya Yesus. Dan yang ketiga hidup setia dan dalam pertobatan. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Saudara tahu fasik itu apa? Fasik itu munafik. Bisa ngomong gak bisa melakukan. Ngomong tapi kebalikan yang dilakukan. Nah itu munafik, itu fasik. Dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau saudara belum pernah doa ini, saudara boleh katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Doa deklarasi itu begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau hidup di dalam-Mu, Engkau hidup di dalamku. Nah itu doa deklarasi. Wis percaya saya, hidup saudara akan berubah. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara ngalami Yesus, gak perlu disuruh ke gereja, datang saudara ke gereja. Pertanyaan, kenapa saudara harus ke gereja? Ada orang dunia berkata begini ya, gak usah ke gereja, banyak orang gak baik ke gereja. Lebih baik aku nih, gak baik tapi aku kan baik tapi gak ke gereja. Nah, saya kasih pematahan argumentasinya. Saudara tahu sekolah ya, orang kalau ke sekolah supaya apa? Pintar. Apakah semua orang yang sekolah jadi pintar? Terus apakah dia berhenti ke sekolah? Ya enggak. Saudara di gereja itu dibenerin.
Sama seperti mobil masuk ke bengkel. Saudara kurang apa? Mungkin saudara suka bohong. Diajar supaya jadi jujur. Suka jahat diajar biar jadi baik. Makanya jangan heran saudara kalau di gereja ketemu bukan orang baik. Karena ini nih bengkel. Orang dibenerin, diservis kalau bahasa servisnya begitu. Jadi mari kita hidup dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada jemaat mula-mula. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah saudara, lebih lanjut lagi. Tadi saya cerita ya, baik 100, jelek 90. Selanjutnya, kita hidup tidak mengenal namanya akumulasi. Maksudnya apa, Pastor? Contoh, Pak, saya dari umur 0 sampai 50 tahun ke gereja rajin. Setia saya. Tapi 50 sampai 70, saya ini jatuh dalam dosa, hidup gak bener, gak pernah ke gereja lagi. Jauh dari Tuhan. Berarti kan 50-nya kan baik, 20-nya kan jelek. Gak gitu saudara. Hidup yang paling penting itu hidup titik terakhir sebelum saudara berangkat itu loh. Itu yang paling penting, karena kita gak mengenal akumulasi. Loh apa Pak dalilnya? Ada di Alkitab. Suatu kali, saya cerita, Yesus disalib. Zaman Yesus itu zaman kekaisaran Romawi. Orang Romawi punya hukuman yang terkejam buat penjahat yang paling jahat, namanya apa? Salib. Yesus disalib gak sendiri. Ada siapa? 2 penjahat di kanan dan di kiri. Kalau mereka disalib berarti mereka penjahat yang jahat gak? Jahat mereka. Tapi yang di sebelah Yesus berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku. Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu apa Bapak Ibu? Paradise bahasa Inggrisnya. Paradise punya korelasi dengan heaven. Heaven itu sorga. Jadi detik terakhir saudara. Ada orang berkata, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Yakin lo. Saya punya teman umur 20-30 sudah gak ada, sudah dipanggil Tuhan. Sekarang gak lihat umur Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda jagalah kesehatan. Saya di Malang kemarin doakan seorang anak umur 20 tahun. Tahu saudara, 20 tahun sudah gagal ginjal. Kenapa? Suka minum manis-manis, minum kemasan, pengawet, gak pernah minum air putih. Daya, hari ini karena saya pelayanan di ibadah di mujizat kesembuhan, saya juga edukasi kesehatan. Yang masih suka minum kopi-kopi manis, itu enggak kopi. Kopi itu ya pahit. Saya kalau minum kopi ya gak pakai gula. Kopi itu enaknya pahitnya kok. Tapi saya bukan orang yang ngopi dan ngeteh ya. Tapi kalau saya dikasih kopi saya akan minta yang tanpa gula. Selain satu rasa pahitnya enak, kedua itu bakar lemak. Tapi kalau dikasih gula nimbun lemak. Sudah ya anak-anak muda ya. Saya ini ngomong nggak main-main karena saya mengunjungi rumah sakit. Anak umur 20-an sudah gagal ginjal, diabetes tipe 2. Kolesterol, asam urat. Karena nggak pernah olahraga, minum manis-manis terus. Pesen ojol terus, ojek online terus, di rumah terus. Gak main-main saudara. Biasanya setahu saya dulu ya, orang kalau asam urat, kencing manis itu usia-usia yang lansia, betul ya? Sekarang gak bisa ngeliat gitu. Umur 20 sudah gagal ginjal. Saya hari ini Bapak Ibu Saudara, mending minum air putih. Selain ngirit, kedua, supaya kaki saya di masa mendatang gak hilang. Kalau hari ini saya minum manis-manis terus, saya cuma takut di masa mendatang kaki saya harus hilang. Minum alkohol, saya juga ada melayani orang-orang yang usia matang. Saudara tahu, ini edukasi sedikit ya, boleh ya. Karena saya juga punya rekan-rekan dokter, jadi saya juga konsultasi ke mereka. Kalau saudara minum alkohol, itu kan gas, betul ya? Sebetulnya saudara minum alkohol buat apa sih? Saya tanya. Kita kan gak ada salju di negara kita kan gak ada salju ya. Alkohol itu buat menghangatkan tubuh saudara. Lah di sini udah panas kok, tambah panas ya. Lah saudara, alkohol itu kan bikin candu, saya jelaskan.
alkohol itu kan berupa gas. Saudara mohon maaf sekali, pernah nggak lihat ada orang badannya kurus tapi perutnya jemblung? Pernah nggak saudara? Jemblung itu apa? Perutnya itu besar tapi badannya kecil. Itu karena itu gas itu. Biasanya minum alkohol. Nah sekarang saudara, kalau alkohol di perut jadinya besar, tapi kalau alkohol dia nyasar ke mata jadinya apa saudara? Glukoma. Glukoma itu apa saudara? Diabetes mellitus, diabetes kering. Larinya jadi apa kalau glukoma? Buta. Jadi kalau saudara hari ini dikasih kesehatan sama Tuhan, dijaga. Sakit itu mahal, sehat itu murah. Bukan sehat itu mahal ya, sehat itu murah, sakit yang mahal. Karena kalau udah sakit biaya pengobatannya mahal. Kalau saudara masih sehat, jagalah kesehatan saudara. Nah saudara, kembali ke tadi saudara. Jadi detik terakhir yang paling penting. Ya, detik terakhir yang paling penting. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 sebagai yang terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam sorga? Perhatikan, janganlah sesat. Sama-sama baca, orang penyembah, orang banci, orang apa itu pemburit LGBT saudara, homoseksual dan lain sebagainya. Ayat 10, pencuri, orang tidak akan mendapat bagian dalam surga. Ini enggak main-main, ini Alkitab yang catat saudara. Jadi kalau saudara merasa saya tidak dalam kondisi menghakimi saudara, tapi saya dalam kondisi mengingatkan kalau saudara ada dalam list ini, bertobat, Tuhan masih kasih waktu untuk saudara dan saya. Saudara percaya besok masih hidup? Oh percaya, saya percaya. Saya percaya gini saudara, saya pernah naik pesawat ya, turbulensinya sampai der. Yang lain tolong gitu. Saya cuma dalam hati, dalam nama Yesus, Yesus tolong saya. Saya mikirnya gini, Tuhan kalau saat ini saya harus mati, pasti mati Tuhan. Tapi kalau enggak sekarang ya nanti kapan-kapan pasti mati sendiri. Tapi saya percaya saya mati ketika tugas saya di dunia sudah selesai. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau belum waktunya mau turbulensinya jedar, enggak akan mati saudara. Artinya Tuhan kasih kesempatan saudara untuk hidup. Jadi kalau saudara besok hidup, lusa hidup, minggu depan hidup, hiduplah untuk Tuhan yang mau katakan amin. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik kembali. Saya mau tutup dengan sebuah cerita di Alkitab saudara. Ada di Alkitab namanya Yusuf. Tahu saudara Yusuf? Yusuf waktu itu muda, dia tinggal di rumahnya Potifar. Potifar punya istri, sebut saja namanya Tante Poti. Ya. Nah Yusuf waktu itu dia muda, badannya bagus, dia ganteng. Wah. Tante Potinya, karena dia orang punya, dia orang berada, cantik, tik. Wah. Tadi Yusufnya ganteng, teng. Lalu suaminya pergi, Tante Poti di rumah sendirian, ngelihat Yusuf. Wih ganteng juga nih anak. Wah, mulai ting gitu. Dipanggil, sup. Wah, Yusuf lihat tantenya, opo te? Nah, gitu. Bukan apa te ya, opo te? Yusuf tahu nggak kalau tantenya lagi ada sesuatu yang nggak baik yang mau dilakukan? Tahu saudara? Apa yang dilakukan Yusuf? Apakah, ya te, jangan, gitu. Enggak, apa yang Yusuf lakukan? Lari saudara. Maksud saya apa? Kalau saudara sudah lihat ada potensi saudara bisa jatuh, lari. Jangan, hilaf aku. Sering gitu, keseringan hilafnya itu kebanyakan. Yusuf lari, apa yang dilakukan? Bajunya ditarik robek kan? Baju ditarik robek, pulang, Om Potinya pulang. Tante Poti nangis, lagi sedih. Kenapa? Yusuf jahat, aku sedih banget. Gitu saudara. Yusuf jahat, kenapa? Aku mau begitu kan. Ini kaosnya nih, robekannya. Tahu saudara, Yusuf difitnah, dia dibuang ke penjara. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau saudara dalam kebenaran saudara difitnah, Tuhan akan bela saudara. Yang percaya katakan amin. Selama saudara benar, dia akan bela saudara. Yusuf benar, dia masuk penjara,
Tapi saudara tahu endingnya apa? Happy ending. Dia jadi pemimpin di Mesir. Orang nomor 2 yang non Mesir karena dia orang Yahudi, dia jadi perdana menteri di Mesir. Jadi saudara paham, kalau saudara sudah tahu ada bahaya, awas. Ada godaan, ada cobaan, ada mau buat jatuh dosa. Lari, jangan di tempat, lari jauh. Soalnya suatu kali ada anak muda datang kepada saya, pastor. Maaf ya, saya tipikal hamba Tuhan pendeta yang apa adanya saudara. Saya gak pakai pemanis. Dia berkata, saya hamil di luar nikah pastor. Cowok itu gak bener, jahat. Saya bilang maaf, kamu yang gak bener. Loh, saya katakan apa? Kalau kamu tolak gak akan terjadi, kenapa kamu mau juga dilakukan seperti itu? Dua-duanya salah. Berbeda dengan kalau dia, mohon maaf, diper titik-titik, itu lakinya yang pasti pelaku kan. Karena dia gak mau, lah ini sama-sama mau kok. Tapi udah jadi nyalakan situ. Dua-duanya itu sama-sama salah. Maksud saya apa? Jangan kita jatuh dulu baru kita datang ke Tuhan. Tapi sekarang hiduplah benar supaya ketika kita dengan Tuhan ada lubang, kita gak akan jatuh ke dalam lubang. Saya katakan kepada dia, mau solusi gak? Saya bantu solusi. Tapi saya gak bisa benarkan apa yang kamu lakukan. Saya gak bisa benarkan apa yang terjadi. Dan kamu gak bisa salahkan dia. Kamu juga salah, dia salah, dua-duanya salah. Maka hari ini kita butuh Tuhan. Supaya kita gak jatuh di lubang yang seperti itu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Hari ini saya rindu saudara dengar firman yang keras ini. Supaya saudara saya mau hidup benar. Kalau saudara sedang berdosa, saya gak menghakimi saudara. Saya mengajak, ayo bertobat yuk. Ada waktu. Dia bisa seketika, dia bisa rubah kita. Seketika dia bisa tolong kita. Jangan pernah merasa, Pak tapi saya sudah jatuh terlalu dalam. Tangannya bisa menolong kita untuk berdiri lagi. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Supaya ketika waktunya tiba kita gak tertinggal. Kita mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.